Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Intruder. Film ini sendiri bergenre horor dan menceritakan tentang seorang gadis yang diteror oleh hantu tanpa wajah. Ayah dari gadis ini sudah mencoba untuk menyingkirkan hantu tersebut, namun sayangnya hantu itu tetap kembali dan mengganggu anaknya. Jika kalian ingin tahu bagaimana nasib gadis ini untuk kedepannya, mari kita ikuti alur cerita film berikut. Di awal film kita ditunjukkan bahwa ada sekelompok keluarga yang sedang berlibur di pinggiran kota. Kepala keluarga dari keluarga ini bernama John dan ada anaknya yang bernama Mia. Di sini Mia melihat seekor kucing dan mengikutinya. Tanpa sadar Mia pun meninggalkan keluarganya dan sampai di pohon besar. Kucing itu pun memanjat ke pohon itu. Mia pun mengikutinya dan menemukan sebuah lubang di pohon itu. Karena Mia penasaran, dia pun memasukkan tangannya ke dalam lubang itu dan mencoba mencari ada apa di dalamnya. Gelangnya Mia terjatuh di dalam sana, namun di sini dia juga mendapatkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat tulisan. Tulisan itu ternyata menceritakan tentang hantu yang bernama Hollowface. Di tulisan itu dikatakan bahwa Hollowface akan datang jika seseorang menyebut namanya, dan juga dia mencari wajah anak kecil untuk diambil, karena Hollowface sendiri tidak memiliki wajah. Namun cerita di tulisan itu tidak lengkap atau bisa dikatakan gantung. Dan beberapa hari pun berlalu. Mia pun berulang tahun yang ke-12. Ada ayah dan ibunya Mia. Ibunya Mia bernama Sue dan ayahnya Mia bernama John. Mereka pun merayakan ulang tahun Mia seperti pada umumnya. Di malam harinya Mia pun menuliskan suatu tulisan untuk menyambung cerita Hollowface. Dan dia menuliskan bahwa Hollowface bersembunyi di pojokan kamar dan tertarik dengan wajah seorang gadis. Di kamar sebelah ada ayah dan ibunya Mia yang sedang melakukan kegiatan rutin. Karena Mia takut dengan ceritanya sendiri, dia pun pergi ke kamar ayah dan ibunya. Dan ayah dan ibunya Mia pun ke Cido. Setelah itu ayahnya Mia yang bernama John pergi ke kamarnya Mia untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa hantu itu tidak ada. Di malam harinya Mia pun terbangun dan dia pun menatap cermin. Lalu tiba-tiba wajahnya pun hilang. Karena ketakutan dia pun langsung lari ke bawah dan bilang kepada ayahnya bahwa dia sedang diteror oleh hantu. Dan lagi-lagi ayahnya pun meyakinkan bahwa hantu itu tidak ada dengan cara mengajak Mia ke gudang dan membacakannya suatu cerita saat Mia kecil. Dan mereka pun sepertinya bersenang-senang di sini. Namun kesenangan itu tidak bertahan lama. Mia masih tetap meyakini bahwa di rumahnya ada hantu. Akhirnya ayahnya Mia pun membuat suatu mannequin dari jaket bekas dan sepatu bekas. Dan dia meyakinkan Mia bahwa ini adalah iblisnya. Setelah itu ayahnya Mia pun membakarnya dan mengatakan bahwa ini terbakar iblisnya akan hilang. Namun sayangnya saat ini semua belum terbakar, tiba-tiba apinya dipadamkan oleh ibunya. Karena ibunya beranggapan bahwa api ini bisa saja membakar rumahnya. Dan ibunya Mia pun menyuruh John untuk membuang mannequin atau boneka tersebut. Saat John membuang boneka itu, dia merasakan ada yang mengawasinya. Namun dia tidak peduli akan hal itu dan dia pun kembali ke rumah. Karena dia masih khawatir dengan Mia, dia pun mengecek ke kamarnya Mia. Dan laki-laki meyakinkan bahwa hantu itu tidak nyata. Saat mereka berpelukan, tiba-tiba Mia mengatakan bahwa hantu itu ada di lemari. John pun mengeceknya dengan cara menyalakan lampu di lemari itu. Namun sayangnya lampu itu pecah dan tiba-tiba hantu itu muncul dari dalam lemari itu. Dan terjadilah pertarungan antara manusia dan hantu. Karena mendengar keributan, ibunya Mia pun mencoba untuk datang ke kamarnya Mia. Namun tiba-tiba pintunya terkunci. John pun menyuruh istrinya untuk memanggil polisi. Dan di sini John pun kalah oleh hantu itu. Hantu itu pun mendapatkan Mia dan menyekapnya. Dan tiba-tiba hantu itu pun mengambil mulut Mia. Setelah itu hantu itu pun kabur. Setelah hantu itu kabur, kamarnya pun bisa dibuka dan ibunya menenangkan Mia. Lalu John masih mencoba untuk mengejar hantu itu. Namun di sini John masih belum tahu bahwa itu hantu. Dia pun mengejarnya, namun sayangnya dia tidak bisa menemukan hantu itu. Setelah itu polisi pun datang ke rumah mereka dan memeriksa situasi di sekitar kamar Mia. John pun menganggap bahwa yang dia lawan tadi adalah penyusup, bukan hantu ya, dan menjelaskan kepada polisi bahwa dia tidak melihat wajahnya karena memakai hoodie.
Setelah itu polisi pun pergi meninggalkan rumah mereka dan mengatakan akan melanjutkan investigasinya. John pun melakukan interogasi kepada Mia, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa dia. Namun sayangnya, di sini Mia ternyata menjadi tidak bisa bicara. Karena itu, keesokan harinya John pun membawa Mia ke psikiater, dan di sini Mia hanya membalas psikiater itu dengan tulisan. Psikiater itu mengatakan kepada orang tuanya Mia bahwa Mia tidak bisa bicara karena stres atau takut. Dan setelah pulang dari sana, John pun membeli sebuah paket keamanan yang termasuk alarm dan juga CCTV. Ini semua dilakukan agar penyusup itu bisa ditangkap. Namun di malam harinya, Mia pun malah melanjutkan cerita dari Holoface. Dia mengatakan bahwa Holoface membuat sarang di pojokan kamarnya dan tidak memperdulikan wajah dari gadis itu lagi. Mia menulis bahwa Holoface akan menculik seorang gadis dan mengurungnya di sarangnya untuk selama-lamanya. Dan benar saja, setelah itu Holoface langsung datang ke sana dan menyekap Mia lagi. Ayahnya yang melihatnya dari CCTV pun langsung datang ke kamar Mia dan laki-laki menghajar Holoface. Dan di sini John pun melihat bahwa Holoface tidak memiliki wajah. Setelah itu Mia pun harus dirawat karena setelah diserang Holoface tadi dia pun pingsan. Dan untuk mengecek lanjut siapa penyusup itu, polisi ini pun meminta akses ke CCTV yang mengawasi Mia. Dan John pun memberikan akses CCTV tersebut. Keesokan harinya setelah pengecekan CCTV, John pun dipanggil untuk datang ke ruang psikiater. Dan di sini psikiater ini mengatakan bahwa John dan Mia memiliki ikatan yang kuat, dan mereka berdua bisa menciptakan suatu imajinasi yang sama. Jadi singkatnya, psikiater ini mengatakan John dan Mia halu. John pun tidak terima kenapa dia bisa dikatain halu. Setelah itu dia pun menuntut bukti. Lalu psikiater ini pun memberikan suatu video CCTV yang menunjukkan bahwa tidak ada penyusup di situ. Dan untuk menghentikan kehaluan mereka berdua pun harus dipisahkan, yaitu Mia dan John harus dipisahkan untuk sementara waktu. Namun John menentang semua itu dan mengatakan bahwa dia tidak halu dan Mia pun juga begitu. Dia pun bertanya kepada istrinya, namun istrinya juga menjawab sama, bahwa di sana tidak ada penyusup. Setelah itu John pun pulang ke rumahnya dengan rasa kesal. Dia pergi ke kamarnya Mia dan mengecek lemarinya, karena penyusup itu selalu datang dari lemari itu. Namun saat John mengecek-ngecek lemari itu, tiba-tiba Mia dan ibunya pun datang, dan John pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari ini. Dan di sini Mia pun memutuskan untuk menulis satu kalimat di kertas itu, yaitu "Leave me alone", yang berarti tinggalkan aku sendiri, dan memasukkannya ke dalam lemari itu. Karena John yang berada di lemari itu, dia pun yang menerima pesan itu, bukan hantunya. Lalu dia pun pergi ke suatu tempat karena John menyadari sesuatu. Dan di sini terjadilah flashback, yang dimana ada anak kecil yang sedang dihantui oleh Holoface. Dia pun menulis sesuatu di kertas dan Holoface itu tiba-tiba menghilang. Anak ini pun mensobek kertas itu dan memasukkannya ke sebuah kotak kayu. Lalu dia pun berlari keluar rumah dan menuju ke suatu pohon besar yang ada lubang di tengahnya, dan memasukkan tulisan itu di sana. Ya, ini adalah kotak yang ditemukan Mia di awal tadi. Dan ternyata anak kecil ini adalah John, yang dimana masa kecilnya John juga diteror oleh Holoface. Karena John sadar bahwa kertas itu dulunya miliknya, dia pun kembali ke pohon itu dan ternyata dia menemukan gelangnya Mia di sana. Setelah itu John pun pergi ke rumah ibunya dan menanyakan apakah Holoface itu nyata, karena dulu ibunya mengatakan bahwa Holoface itu tidak nyata. Namun nyatanya sekarang Holoface itu mengganggu anaknya John, yaitu Mia. Dan di lain sisi Mia sedang diserang oleh Holoface atau diteror lah. Dia di sini diseret ke dalam sarangnya Holoface. Dan Holoface pun siap untuk mengambil wajah Mia. John pun akhirnya bergegas pulang dan ibunya Mia pun menangani Mia dengan menyuntikkan obat ke Mia. Namun obat itu tidak menolong sama sekali. Dan untungnya John pun datang tepat waktu. John pun membisikkan sesuatu kepada Mia, yaitu cerita sebenarnya dari Holoface. Karena John sendiri baru tahu tadi saat diceritakan oleh ibunya. Holoface sendiri adalah seorang napi yang baru saja keluar dari penjara, dan dia mencari seorang anak yang mukanya mirip dengannya, dan mencoba untuk merebut muka anak itu dengan cara melukainya. Dan sayangnya muka yang mirip dengan Holoface saat itu adalah mukanya John waktu kecil. Kasihan ya si John. Dan di cerita ini ternyata orang itu
nggak tahu namanya sih, tapi kita panggil Holoface aja ya. Orang itu mati dan terkubur di dalam semen. Mungkin ini yang membuat wajahnya hilang. Setelah mendengar semua cerita itu, Mia pun berhasil sadar dari cengkraman Holoface. Dan bisa dikatakan keluarga ini sudah bebas dari cengkraman Holoface, yang dimana dulu meneror ayahnya dan sekarang meneror Mia. Dan setelah itu kita diperlihatkan bahwa ada Holoface yang sedang jogging. Di sini dia menghilang karena akhirnya ada seseorang yang mengingatnya sebelum dia mati. Karena sebelumnya kematian Holoface ditutup-tutupi oleh ibunya John. Dan itulah seluruh alur cerita dari film Intruder ini. Jika kalian suka dengan filmnya, jangan lupa like. Dan jika ingin melihat film-film seru lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.